Keesokan harinya, Bram mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya itu hanyalah mimpi. Tapi saat ia ke ruang tamu, lukisan itu tidak meneteskan darah lagi, dan posisi wanita di dalamnya kembali seperti sedia kala. Namun ketenangan itu hanya sampai dengan malam berikutnya. Saat Bram sedang melukis, ia mendengar langkah pelan dari arah lantai atas. Ia berpikir kalau itu hanya suara kayu yang memuai. Tapi kemudian ternyata langkah itu berhenti di depan pintu ruang kerja. Siapa di luar? Bram berteriak. Tidak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, ia merasa jantungnya seperti terjatuh dari perutnya dikarenakan melihat sesuatu. Lukisan itu kini berada tepat di depan pintu ruang kerjanya. Padahal ia yakin ia sudah menggantungkan lukisan itu di ruang tamu. Dan yang lebih buruk lagi, wanita yang ada di dalam lukisan itu kini seperti jauh lebih dekat, seakan-akan memperbesar dirinya. Gaunnya tetap warna merah, tapi sepertinya itu bukan cat. Warna merah itu tampak mengkilap, basah, dan mengeluarkan bau anyir. Saat Bram menatap lebih lama pada lukisan itu, mata wanita di dalam lukisan itu berkedip. Bram tersentak menjatuhkan lukisan itu. Namun saat lukisan itu menyentuh lantai, terdengar seperti suara tubuh yang jatuh. Padahal itu hanya kanvas. Lalu terdengar suara bisikan halus yang berasal dari arah tidak jelas. Jangan jatuhkan aku, Bram. Bagaimana mungkin wanita itu tahu namanya? Malam itu, Bram tidak tidur. Ia mendengar suara pelan dan gaun diseret. Dan sesekali, suara seseorang sedang bernafas di belakangnya. Tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tepat pukul 3 dini hari, lukisan itu kembali ke dinding. Dan kini ada noda merah di ujung gaunnya, padahal sebelumnya gaun itu bersih dari noda. Seakan dari dunia nyata, seseorang telah menambahkannya.